apa itu kepartaian, pemilu, dan dinamika politik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepartaian, pemilu, dan dinamika politik Indonesia. Berbicara mengenai kepartaian, maka kita akan berbicara mengenai pola kompetisi yang terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sedangkan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu ini merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Nah, sedangkan politik ini merupakan berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, politik ini juga diartikan sebagai segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintah melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara pencapaian tujuan tersebut. Nah, di sini juga berbicara mengenai dinamika politik. Menurut Leo Agustino, dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik. Salah satunya sebabnya karena pemaknaan yang biasa penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintahan, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis, teknokratis, mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi, dan sejenisnya. Lebih lanjut, menurut Dwianto, dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Nah, berbicara mengenai dinamika politik di Indonesia, bahwa sistem kepartaian yang menganut di Indonesia adalah sistem kepartaian multipartai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut melalui Keputusan Wakil Presiden nomor 10 tahun 1949 bahwa pemilihan umum pertama pada tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 hanya diikuti oleh 10 partai politik saja. Pada tahun 1974, peserta pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik saja. Presiden Soeharto merekonstruksi partai politik menjadi 3 partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Sedangkan pada masa reformasi tahun 1998 terjadi liberasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak untuk mendirikan partai politik. Banyak sekali partai politik yang berdiri di awal era reformasi. Pada pemilu 1991, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti pemilu ada 48 partai.
Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan era sebelumnya. Pada tahun 2004, peserta pemilu berkurang dari 48 partai menjadi 24 partai politik saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah partai politik sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Nah, jadi teman-teman, pembahasan tadi merupakan pembahasan mengenai kepartaian, pemilu, dan dinamika politik di Indonesia. Jadi, bagaimana sih dinamika perpolitikan yang berhubungan dengan kepartaian, dengan pemilihan umum, dengan politik